Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abizral Tarek, dari kelas Sistem Cerdas. Ingin, memberikan, contoh cara kerja dari, reinforcement learning, ya atau Q learning dari studi kasus yang sudah diberikan pada tugas, reinforcement learning sebelumnya di LMS ya. Nah, tapi saya di sini pengen menggunakan, studi kasus yang sudah saya buat sendiri seperti itu. Nah, di sini contohnya kita punya maze ya di sini ukuran 3 kali 3 di mana, maze yang berwarna merah ini maze yang warna merah ini adalah, itu penaltinya ya atau bisa dibilang sebagai penghalangnya seperti itu dan 8 ini adalah nilai dari reward-nya ya atau final final state-nya seperti itu. Jadi kita dimulai dari angka 0 nih bagaimana cara angka 0 ini bisa menuju ke final state yaitu 8 seperti itu. Nah, di sini saya mempunyai program yang saya di sini ambil program yang, hanya yang penting-pentingnya aja. Jadi kurang lebih ini yang mewakilkan seluruh cara kerja si Q-learning atau reinforcement learning ini ya. Nah, di sini saya punya variable alpha sebagai learning rate-nya dan juga di sini ada gamma dengan nilai 0,9. Nah, karena si maze ini ukurannya 3 kali 3, jadi saya membuat maze width dan maze height-nya itu 3. Dan tadi ya, di Q-learning ini sebenarnya dia, setiap state-nya ini mempunyai nilai gitu. Nah, state yang bukan penghalang itu kan, bukan penghalang atau dan juga bukan final state, itu dia mempunyai nilai juga, seperti itu. Nah, pasti nilai ini tuh adalah nilai yang berbeda-beda di setiap state-nya seperti itu. Nah, cara mengkalkulasikan state-nya itu ada di sini ya, di method calculate gitu, untuk melakukan pengkalkulasian di setiap next state-nya gitu. Nah, terkecuali untuk, contohnya di sini ada state, 3. State 3 ini adalah, nilai state yang akan dikurangi dari, eee, nilai state-nya dia akan dikurangi dari nilai, yaitu penaltinya -10 karena dia adalah penghalang gitu. Makanya nilai dia akan dikurangi 10. Nah, untuk final state-nya itu akan di-set menjadi nilai reward-nya yaitu 100 gitu. Nah, jadi cara kerjanya bagaimana caranya nanti si state-nya ini mengecek sampai, state-nya sampai dia menghasilkan, nilai state-nya itu adalah 100, seperti itu. Nah, kurang lebih di sini ada calculate, ada, method calculate yaitu untuk melakukan pengkalkulasian terhadap, Q next state-nya gitu, terhadap value dari Q next state-nya gitu. Jadi, di sini melakukan pengecekan dengan melakukan perulangan ya. Jadi si state 1, si state 2, si state 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dilakukan yang namanya pengkalkulasian nilai state-nya. Seperti itu. Nah, contohnya di sini. Di sini, ini contohnya ya, ini contoh apa namanya, ibaratnya apa ya, gambarannya ya. Jadi di sini ada nilai 0 gitu ya, 0. Adalah 0 yang di sini. Di sini ada 0 juga nilainya di 1 gitu. Nah, yang X ini adalah jebakannya atau bukan jebakan, penghalangnya dan F ini adalah final state-nya. Nah, di sini contoh penghitungan dari Q matrix-nya berdasarkan si kalkulasi yang sudah dijalankan tadi ya, calculate Q-nya. Nah, contoh di sini dari from state 0 ya, state 0 ini. Nah, dia mengecek next state-nya karena dia state 0 ini adalah state-nya dia sendiri gitu kan. Nah, ini kan indeks ke 0 ya atau state ke 0. Ya nilainya pasti 0 gitu kan. Sama juga ketika state-nya 1 di indeks ke 1 dia 0, 2 di indeks kedua dia 0 gitu karena itu adalah state-nya sendiri gitu. Nah, ketika dilakukan pengecekan terhadap next state-nya, dia mendapatkan hasil kalkulasi yaitu 72,90. Dan next state-nya itu adalah 0 gitu. 2 gitu. Karena kan 2 ini kan dari 0 ini kan nggak bisa langsung ke 2 ya. Makanya karena dia harus melewati angka 1 dulu, makanya dia hasilnya adalah 0. Makanya ketika dia 0 itu diibaratkan sebagai apakah state-nya itu di state-nya dia sendiri atau state tersebut tidak bisa melangkah ke state yang emang sudah ditentukan. Contohnya dari 0 ke 2 ini kan nggak bisa. Harus melewati 1 dulu. Makanya dia hasilnya adalah 0. Contohnya juga dari 1. Ketika 1 pengen ke 7 itu nggak bisa.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya di sini hasilnya 0 gitu. Karena dia nggak bisa langsung ke state ke-7 seperti itu. Nah, di sini kita melakukan pengecekan ya. Di sini kita bisa lihat get policy from state gitu kan. Nah, kita di sini ada apa namanya? Ada variabel yang namanya max value. Max value ini diambil dari double mean value. Nah, double mean value ini adalah nilai paling terkecil yang sudah diatur oleh bahasa Java ini ya. Jadi mean value dari yang paling terkecil lah ibaratnya gitu. Nah, integer policy go state-nya adalah state, ya kan? State yang sekarang yang sedang diperiksa sekarang gitu. Misalkan di sini ada state 0. Nah, state 0 ini adalah state sekarang gitu. Nah, value-nya itu kita ambil value dari Q state, state sekarang, dari next state-nya. Next state-nya adalah 1, ya kan? Nah, kita ambil value dari si 1 tadi. Value-nya adalah 72,90. Ya kan? Nah, di sini melakukan pengecekan apakah value-nya ini 72,90 itu lebih besar daripada max value. Max value tadi di awal kita udah melakukan pengisiannya itu min value atau nilai paling terkecil dari nilai yang paling terkecil lah gitu. Oh, ternyata besar, ternyata lebih dari nilai terkecil tadi. Nah, karena dia nilainya udah paling udah lebih besar, kita ganti max value-nya jadi value dari next state-nya. Nah, sekarang max value-nya ini nilainya udah 72,90. Dan juga policy go to state-nya kita ambil dari next state-nya. Berarti state-nya ke 1. Ini kan indeks ke 0, ini indeks ke 1 gitu. Nah, itu dilakukan pengecekan lagi gitu kan. Untuk setiap next state-nya. Ini kan value-nya kan Q state next state-nya. Berarti next state-nya kan sekarang ini ya. Gitu. Nah, state kedua gitu atau di kotak kedua ini kan 0, indeks ke 0, 1, indeks kedua. Lakukan pengecekan lagi gitu. Apakah value dari indeks kedua ini, state kedua ini itu lebih besar daripada max value? Max value-nya tadi kan udah diganti kan ya, jadi 72,90. Oh, ternyata dia lebih kecil. Ya udah, dia tidak akan melakukan ibaratnya tidak akan menjalankan si body dari si pengkondisian ini. Gitu, dicek lagi seterusnya, ketemu 62,90 next state-nya. Karena max value-nya tetap di 72,90, ternyata lebih kecil. Nggak usah masuk ke dalam body si kondisinya lagi. Sampai seterusnya sampai next sampai state terakhir atau state ke-8. Nah, karena dia menemukan si max value-nya 72,90 dan dia adalah next policy go to state-nya udah diatur menjadi 1, ya kan? Tadi kan karena dia menjalankan si body kondisi ini, policy go to state-nya di set jadi next state-nya yang ini kan ya. Makanya dia mereturn policy go to state-nya dia state ke 1 gitu. Itu sama juga berlaku di state-state selanjutnya. State dari from state 1, from state 2, 3, 4 sampai ke 7 sampai ke 8. Nah, contohnya lagi. Di sini kita ambil contoh yang state ke contohnya kita ambil state ke 2. Nah, dari state 2 ini dia langsung go to state-nya 5 gitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan next state, oke lah di sini 72,90 dapat nih. Value-nya lebih besar daripada max value karena max value-nya itu masih min value-nya gitu. Nilai paling terkecil. Oh, dapat nih. Policy go to state-nya adalah next state-nya dapat nih. Dan sekarang max value-nya udah diganti jadi 72,90. Dicek lagi next state, dicek lagi next state, dicek lagi next state, ternyata dapat yang lebih besar. 90 value-nya itu kan lebih besar daripada max value-nya yaitu tadi 72,90. Nah, sekarang diganti lagi nih. Max value-nya diganti dengan value-nya ini. Karena dia lebih besar value-nya ya kan. Nah, dan juga diganti lagi policy go to state-nya adalah next state si state 90 ini yaitu state ke-5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Makanya ketika di return policy go to state, hasilnya adalah state ke-5. Seperti itu. Itu juga akan berlaku di state-state selanjutnya gitu. Nah, makanya di sini ketika kita print ya, kita print polisinya. Ketika kita mendapatkan get policy from state-nya, dia dari state 0. Kalau dia state 0, dia ke state 1 gitu. Kalau dia dari state 1, dia ke state 2. Nah, kalau dia dari state 3, dia ke state 4 gitu. Kalau dia dari state 4, dia ke state 5.
Kalau 6 dia ke 7, 7 ke 8 gitu. Nah, kalau dari 2 ini 2 ke 5 gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita langsung aja dapetin, kita nggak usah menghitung, kita nggak usah ngeprint masing-masing state-nya. Kita cuma pengen mengembalikan nilai state yang emang itu jalan tercepatnya misalkan gitu, dari 0 ke 1, 1 ke 2 misalkan ya. Nah, 2 ke 5, 5 langsung ke 8 gitu. Nah, kenapa dia nggak dari 1 ke 4 gitu, terus dari 4 ke 7, dari 7 ke 8, itu kan karena ini bisa terbilang ya, ini jalannya terlalu panjang gitu. Jadi kita ingin mendapatkan jalan yang pendek gitu ibaratnya. Nah, ini bisa juga dari 1 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 8, tapi si Q-learning atau reinforcement learning ini dia akan mengambil jalan yang terdekatnya dulu gitu. Karena kan dari 1 ini terdekatnya kan kedua ya. Kalau mau ke 4 ini terdekatnya itu perhitungannya harus ketiga dulu gitu. Makanya dia langsung aja dari 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 8. Nah, bisa kita lakukan pengisian atau penetapan kondisi di perulangan ketika kita ngeprint si ini ya, si print polisinya. Nah, kita bisa dilihat 0 ini adalah sebagai I-nya kan. I di sini, ya kan? Karena dia state count-nya itu ada 8, makanya dia melakukan perulangan sebanyak 8 kali. Seperti itu. Nah, get policy from state ini ada dihitung dari I, dari 0 berarti kan. Nah, 0 ngecek ke next state-nya. Nah, kita bisa melakukan pengesetan I ini gitu kan, dari si get nilai dari si get policy from state-nya gitu. Nah, ini gimana cara kerjanya? Ketika kita mengambil print from state I, berarti kan dari 0 ya. Karena I-nya itu didefinisikan mulai dari 0. Nah, 0 nih, go to state, get policy from state I gitu kan. Karena I-nya itu dari 0 gitu, dia mengecek next state-nya itu ke state berapa. Contoh dari 0 ke 1. Nah, karena ini hasilnya 1, berarti I-nya ini kita set dengan nilainya 1 gitu. Nah, berarti di sini I-nya udah berubah jadi 1. Ya kan? Nah, 1 kurangan lagi gitu kan. Karena 1 itu masih kurang dari 8 gitu kan ya. Makanya dia ngeprint di sini I-nya itu 1. Nah, gimana kalau ketika dia udah 2? Karena go state-nya 5, di sini kan hasilnya udah 5 nih. Nah, I-nya kita set hasilnya itu adalah get state from policy state, yaitu 5. Makanya di sini ketika dia udah di angka 1, dia nggak langsung ke 3. Karena si I-nya ini udah kita set ulang menjadi angka 5. Makanya di sini langsung ke 5. Seperti itu. Sama, ketika dia udah 5, 8, dia langsung from state 8 ke state 8. Kenapa dia langsung berhenti ya? Karena kalau kita lihat dari kalkulasinya, ketika dia udah mendapatkan hasil final state-nya itu udah 100, ya udah, dia next state-nya 0 karena itu sudah beres gitu, udah selesai gitu. Mungkin seperti itu. Ini bisa dibilang cara kerja secara dasarnya atau secara umumnya ya. Jadi reinforcement learning atau Q-learning. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya atau ada penjelasan yang kurang jelas. Selebihnya saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.